Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tatkala daratan di bumi ini dijadikan kertas dan lautan dijadikan tinta, maka tidak dapat menuliskan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan tak lupa salat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Saya dari SMAIT Bunian Indonesia. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Dan saya di sini akan berpidato sedikit tentang kewajiban mencari ilmu. Seperti yang difirmankan Allah tadi di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kalian itu mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa semua yang kita lakukan, semua amal yang kita lakukan, perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita itu harus berhati-hati. Dan kita harus mencari ilmu itu tersebut agar kita itu terhindar dari kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadisnya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak keutamaan-keutamaan ilmu, bahkan ribuan sekalipun. Tapi saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Dan di hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan belajar di jalan Allah sampai dia kembali. Dari situ kita dapat mengambil hikmah dari hadis tersebut. Di hadis awal tadi, Allah akan memudahkan kita bagi yang para penuntut ilmu. Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Jikalau surga Allah itu jalannya lurus, pasti akan ada rintangan-rintangannya. Tapi Allah akan memudahkan kita. Allah akan menuntun kita menuju surganya bagi para penuntut ilmu. Dan di hadis kedua, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dia akan berada di jalan Allah sampai dia kembali. Seperti halnya kita masuk ke dalam pesantren, kita mondok, kita berniat untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mencari ilmu, maka kita akan berada di jalan Allah sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan jikalau kita mati di dalam pesantren, kita meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan husnul khotimah, karena kita akan berada di jalan Allah sampai kita kembali.
Maka dari itu banyak keutamaan-keutamaan tentang ilmu. Saudara-saudariku, saya mengajak kepada kalian agar kita terus mencari ilmu, menggali ilmu sedalam mungkin. Karena banyak keutamaan-keutamaan tentang ilmu yang mengharuskan kita untuk mencari ilmu tersebut. Karena banyak yang Allah akan berikan kepada orang yang penuntut ilmu. Tapi sama halnya, ilmu adalah sebagai pedang. Tergantung siapa memakainya. Jikalau orang baik memakainya, dia akan menggunakan untuk kebaikan-kebaikan pula. Dan jikalau orang jahat yang memakainya, dia akan menggunakan keburukan-keburukan untuk keburukan-keburukan. Maka dari itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dari itu luruskan niat kita untuk mencari ilmu. Luruskan kemauan kita dalam mencari ilmu. Dan jangan menjadikan kita itu ilmu-ilmu itu jadi sombong untuk mendebat para orang-orang bodoh, untuk menandingi ulama dan untuk mencari muka manusia. Maka itu akan menjadi dosa-dosa bagi kita. Seperti halnya tadi, jikalau pedang itu dipakai oleh seorang jagal, maka dia akan mengkurban hewan-hewannya dan memberikan makan kepada orang lain, dan itu akan berguna, bermanfaat. Dan jikalau orang jahat yang memakainya, perampok, dia akan merampok, dia akan membunuh orang, maka itu akan menjadi hal-hal yang buruk. Maka dari itu tergantung kepada niat kita, niat awal kita untuk mencari ilmu. Saudara-saudariku, maka dari itu ilmu itu harus didasari dengan adab. Kita itu harus beradab untuk agar ilmu kita itu akan berjalan lancar. Karena tanpa adab ilmu kita itu tidak akan berguna. Maka dari itu dasarilah ilmu kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, maka dari itu saya mengingatkan agar kita terus mencari ilmu, menggali ilmu agar kita bisa memasuki surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jikalau kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Salman Farisi ingin mengundurkan diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.